Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rogbasa Adati, NIM 191050443, akan menganalisis film Sexy Killers. Jadi saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan analisis kami. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di scene yang ditujukan pada awal-awal film Sexy Killers, awalnya itu ditujukan bagaimana kehidupan normal di kota-kota. Jadi listrik sudah ada, hal-hal semuanya terpenuhi, nggak perlu pusing mengenai listrik itu mereka dari mana sih datanya. Jadi di sini lalu kita diajak untuk sebenarnya dari mana sih listrik itu. Lalu scene selanjutnya ditunjukkan bagaimana batu bara itu diambil dari pegunungan-pegunungan yang di sekitarnya ada perumahan-perumahan warga. Jadi listrik-listrik itu berasal dari batu bara yang diambil dari sungai, yang dikeruk dari sungai. Lalu lalu batu bara tersebut akan diangkut dengan kapal besar yang berkapasitas kurang lebih 50.000 ton. Sebagian akan diekspor dan sebagian lagi akan dikirim ke PLTU dalam negeri. Batu bara bisa menjadi listrik. Awalnya itu dibakar dan uap hasil pembakaran tersebut akan membangkitkan turbin yang akan menghasilkan listrik. Jadi batu bara yang diambil dari sungai inilah yang menerangi rumah-rumah kita sehari-hari. Lalu scene selanjutnya kita diajak untuk ke daerah Borneo, Kalimantan Timur. Di sana petani di daerah pinggiran kota Samarinda sudah kurang lebih 20 tahun hidup bertetangga dengan tambang batu bara. Di sini ditunjukkan bagaimana warga mandi saja mereka menggunakan air sungai yang sangat keruh. Lalu di sana juga akibat dari pertambangan itu juga air bersih untuk minum itu langka, dan mereka hanya mengandalkan air hujan dan aliran air dari pegunungan tambang tersebut. Sebenarnya dari cerita warga tersebut, gunung yang dijadikan tambang sebelum perusahaan tambang itu datang, airnya tuh bersih untuk kebutuhan warga dan petani. Tapi setelah perusahaan tambang tersebut tiba, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sawah petani tersebut terkena imbasnya. Tanaman menjadi rusak, tanaman menjadi layu, bahkan padi yang merupakan tanaman pokok itu susah untuk tumbuh dengan baik, itu susah. Lalu wawancara selanjutnya dengan penduduk transmigrasi dari Bali bernama Nyoman Derman. Beliau pada tahun 1980 mengikuti program transmigrasi. Beliau tinggal di desa Kartabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Awalnya kehidupannya ya bertani dengan normal. Lalu setelah 10 tahun kemudian perusahaan tambang tersebut mulai datang. Mulailah Nyoman merasa tidak nyaman dan mulai melakukan protes, lalu pihak perusahaan malah menggugatnya dan dipenjara selama 3 bulan. Lalu karena Nyoman di penjara tersebut, warga desa di daerah Kartabuana tersebut itu malah menjadi takut untuk menyuarakan pendapat-pendapatnya kalau mereka tuh protes tentang hal tersebut. Jadi Nyoman memilih berkebun
Timun bersama anak tertuanya Ketut. Ketut di sini juga banyak menceritakan bagaimana masa kecilnya dulu yang sekitarnya masih dipenuhi lahan persawahan, yang sekarang tapi berubah fungsi menjadi tambang batu bara. Lalu pada menit ke-11, sekitar ke-11 sampai ke-12, itu ditunjukkan bagaimana pengangkatan korban yang meninggal akibat tenggelam di bekas galian tambang batu bara. Padahal seharusnya tambang batu bara tersebut itu harusnya direklamasi atau ditimbun tanah kembali. Total korban pada tahun 2011 sampai tahun 2018, total korban yang meninggal tenggelam sampai 32 juta jiwa di daerah Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Islan Nur malah menyatakan bahwa dia prihatin atas hal tersebut, tapi merasa sama sekali tidak bertanggung jawab, merasa sama sekali tidak punya andil dalam hal tersebut. Dia mengatakan bahwa warga sudah tahu ada lubang galian di sana, kenapa malah tetap didatangi dan malah menimbulkan korban. Lalu selanjutnya rapat antara Komisi 7 DPR dan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Rapat ini membahas tentang lubang galian yang seharusnya itu tidak dibiarkan begitu saja. Itu harus direklamasi atau ditimbun dengan tanah kembali. Lalu hal ini juga muncul di debat calon presiden. Pada saat itu Jokowi dan Prabowo mengatakan bahwa setuju untuk membenahi hal tersebut dan memproses hukum pihak-pihak yang membiarkan hal ini terjadi, pihak-pihak yang bersalah. Lalu yang dibahas selanjutnya adalah seharusnya jarak minimal aktivitas pertambangan dengan pemukiman atau fasilitas umum adalah 500 meter. Tapi nyatanya di lapangan faktanya itu jauh berbeda ya. Jadi pelanggaran tersebut menyebabkan rumah warga rusak. Banyak rumah warga rusak dan lama-lama tanahnya itu terkikis dan rumahnya itu ambrol. Lalu scene selanjutnya ditujukan bahwa bagaimana desa yang telah dibangun oleh Transmigran pada tahun 1981 yang semula penduduknya 3.000 jiwa lama-lama berkurang satu persatu setelah tanah mereka jatuh ke perusahaan tambang. Jadi semua kisah yang terjadi di Borneo ini adalah hal yang harus dikorbankan untuk menerangi rumah-rumah kita, listrik yang kita dapatkan, dan industri di pulau lain, terutama Pulau Jawa. Selanjutnya, Kepulauan Karimun Jawa akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Purnamasari, NIM 19105040039. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai film yang berjudul Sexy Killer yang sebelumnya telah sedikit diulas oleh teman saya, dan di bagian kali ini saya akan membahas mengenai scene berikutnya yang menceritakan sebuah laut, yaitu Laut Karimun Jawa,
yang dimana laut tersebut sekarang ini merasa terancam oleh kerusakan, terutama kerusakan pada terumbu karang yang diakibatkan oleh kapal pengangkut batu bara yang melintasi wilayah sekitaran Karimun Jawa. Dari situ muncul berbagai aksi dari pegiat lingkungan, khususnya selain itu juga dari para nelayan untuk memberhentikan agar kapal-kapal tersebut tidak melintasi lagi daerah laut di Karimun Jawa. Dari situ muncul masalah baru lagi mengenai adanya PLTU yang berada di Batang, yang pada saat itu sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. PLTU ini juga disebut sebagai salah satu PLTU terbesar di Asia Tenggara, yang dari situ warga juga merasa PLTU ini merugikan bagi masyarakat sekitar, terutama pada bagian film tersebut banyak para petani yang dia tidak rela lahannya digunakan sebagai pembangunan PLTU, yang bahkan sebelumnya para petani ini tidak merasa bahwa tanahnya ini akan dijadikan sebagai PLTU. Kemudian di scene selanjutnya itu ada salah satu PLTU yang berada di Bali, dan kemudian warga-warga juga merasa bahwa PLTU ini juga sangat tidak tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Bahkan para petani-petani kelapa pun merasa merugi karena adanya PLTU di sekitaran daerah perkebunan mereka. Ada yang merasakan bahwa adanya PLTU tersebut justru malah membuat kebun mereka menjadi tandus, bahkan kelapa-kelapa yang dihasilkan pun tidak sebanyak sebelum adanya PLTU di daerah tersebut. Kemudian kerugian dari masyarakat sendiri karena adanya PLTU tersebut, banyak yang merasakan bahwa adanya PLTU tersebut soal kesehatan masyarakat menjadi terganggu, apalagi berkaitan dengan masalah pernafasan, yang karena adanya PLTU banyak warga yang merasa bahwa dia terkena ISPA atau masalah pada paru-parunya. Bahkan juga banyak masyarakat yang mengatakan debu-debu dari PLTU tersebut mengandung partikel-partikel berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dari penilaian masyarakat tersebut, maka muncul banyak aksi-aksi yang dilancarkan oleh masyarakat terkait kesehatan dari adanya PLTU di sekitaran tempat tinggal masyarakat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lebayung Radianti Amanda. Saya akan menjelaskan mengenai sedikit cuplikan film Sexy Killer ini.
yang terdapat berisi banyak korban yang terjadi dalam masyarakat akibat dari penambangan batu bara. Selain itu, film ini terdapat aktor yang terlibat termasuk penguasa di dalamnya. Nah, beberapa eksploitasi yang dilakukan dalam penambangan batu bara ini memuat dampak yang terjadi yang dirasakan oleh rakyatnya tanpa adanya rasa penanggung jawab oleh pihak negara. Nah, seringkali aturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya, namun itu juga yang terkena imbasnya itu masyarakatnya, termasuk salah satunya yang terjadi korban pada saat itu Ibu Novianti, yang dimana Ibu Novianti ini mengidap penyakit kanker dan beliau sudah menjalani kemoterapi ke-8 kalinya. Namun beliau ini mempunyai rasa semangat tinggi untuk sembuh dari penyakitnya itu. Nah, selain itu, Ibu Novianti ini didampingi oleh suaminya yang dulunya bekerja di sektor penambangan batu bara, yang dimana beliau ini pernah membawa limbah batu bara ini lalu kemudian dimasukkan ke dalam ketongkang batu bara yang berisi semen gresik Holcim. Banyak korban yang terjadi atau penyakit yang dilanda oleh korban itu disebabkan adanya oleh virus atau polusi udara atau polusi bahan kimia lainnya. Nah, dari itu yang batu bara yang dianggap lebih murah dalam menggunakannya dibandingkan tenaga lainnya seperti matahari atau yang lainnya. Namun akibat dari penambangan batu bara atau lubang batu bara ini memakan banyak korban, termasuk mencapai puluhan orang korban. Nah, yang nampak dari film itu terdapat keterlibatan para pejabat dan purnawiraman seperti Jokowi, Sandiaga Uno, Jenderal Panjaitan beserta. Nah, yang nampak dari film itu terdapat keterlibatan para pejabat dan purnawiraman seperti Jokowi, Sandiaga Uno, Jenderal Panjaitan beserta elit politik lainnya yang memegang di sektor penambangan batu bara itu perkebunan kelapa sawit. Mereka juga terlibat dalam direksi, komisaris, serta pemilik saham dan jabatan penting lainnya. Nah, namun semuanya tidak akan menjadi alasan atau penting kenapa pemerintah seakan tidak memperlihatkan sebuah komitmen atau rasa yang tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi. Namun yang sering terjadi, film ini memberikan kesan bahwa betapa berkuasanya orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau memiliki segalanya, dan ketidakmampuan kita sebagai rakyat yang biasa yang tak mampu melawannya, di mana seorang warga sana sudah berusaha untuk protes atau tidak menyetujui adanya penambangan batu bara itu dengan adanya hal pembuangan limbah batu bara itu, namun mereka tidak menggubrisnya atau tidak melaksanakan sesuai janjinya. Nah, tindakan yang seperti itu hanya dipakai untuk sebagai penilaian belaka, tidak sebagai pemasukan, melainkan peraturan. Nah, seharusnya bahwa yang ada di Indonesia itu hukumnya harus ditegakkan dengan benar-benar. Nah, film ini
kelebihannya sangat banyak, termasuk pengusaha harus tahu bagaimana cara kerjanya yang lebih baik lagi, dan masyarakat sana harus bisa menggunakan energi listrik dengan sebaik mungkin. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan dari film Seksi Keler ini. Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.